Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kami hadirkan informasi mengenai seorang ibu yang hendak melahirkan dengan kondisi kritis meninggal dunia usai ditolak oleh RSUD Subang, Jawa Barat. Ironisnya pihak rumah sakit menolak pasien hanya karena alasan belum menerima rujukan dari puskesmas. Kurnaisi berusia 39 tahun warga kampung Citombe, Desa Buniara, Kecamatan Tanjung Siang, Subang, Jawa Barat yang meninggal dunia bersama anak yang masih di dalam kandungannya. Kasus tersebut bermula ketika korban memeriksakan diri bersama suaminya ke bidan desa. Hasil pemeriksaan, kondisi bayi dan ibu dalam kondisi sehat. Namun setelah 1 jam pemeriksaan, korban tiba-tiba muntah dan kejang-kejang. Korban kemudian dibawa ke Puskesmas Tanjung Siang dan dirujuk ke RSUD Subang karena kondisinya semakin kritis. Suami korban ini menjelaskan istrinya diterima oleh IGD RSUD, namun ketika akan masuk ruang konek untuk mendapatkan tindakan malah ditolak dengan alasan pihak RSUD belum menerima rujukan dari puskesmas. Oke, untuk mengetahui bagaimana kronologi kemudian sikap dari pemerintah kabupaten, kami akan berbincang dengan Dr. Maksi. Ini adalah Kepala Dinas Kabupaten Subang. Selamat pagi. Assalamualaikum Dr. Maksi. Selamat pagi Dr. Maksi. Selamat pagi. Assalamualaikum Mbak Vita dan Pak Bayu. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Dok, jadi ceritanya bagaimana dok dengan kondisi ini seorang ibu yang informasinya ditolak oleh rumah sakit. Bagaimana bentuk penolakannya? Benarkah hanya karena permasalahan tidak ada rujukan dari puskesmas? Ya, baik Pak Bayu, dapat saya sampaikan setelah kami mengadakan proses wawancara dan berbuk dengan semua yang terlibat dalam kasus ini, saya dapat menyampaikan kronologis secara singkat. Pertama, ibu itu datang ke bidan desa kira-kira pukul 16.30 sore tanggal 16 Februari. Dia merasa mules-mules perutnya, kemudian bidan karena sedang piket di puskesmas, ditelepon dan akhirnya datang lagi ke rumahnya. Setelah itu melakukan pemeriksaan dan betul ibu itu sudah ada tanda-tanda ingin melahirkan karena dari pemeriksaan dalam itu ditemukan sudah ada pembukaan di rahimnya, di leher rahim sekitar 3 cm. Akhirnya disuruh menunggu saja untuk menunggu proses lahiran. Tapi 1 jam kemudian ibu ini muntah, kemudian pecah ketuban dan pingsan. Ya, saya koreksi ya, tidak ada keterangan kejang-kejang. Jadi muntah, pecah ketuban dan pingsan. Melihat situasi ini, bidan desa menjadi panik dan menelpon ambulan puskesmas untuk segera dirujuk ke puskesmas. Hanya berselang 5 menit, datanglah ambulan, kemudian menjemput. Nah, di dalam perjalanan ke puskesmas, ibu ini kembali muntah dan pingsan lagi. Sehingga pada sampai di puskesmas dilakukan infus 2 jalur, walaupun 1 jalurnya tidak masuk karena kondisi sudah kolaps. Sehingga diputuskan untuk segera, ini bukan lagi wewenang bidan desa, bidan puskesmas harus segera ke rumah sakit umum daerah. Nah, dilakukanlah rujukan by WA, tapi sambil menunggu jawaban, idealnya kita menunggu jawaban. Tapi karena keadaan situasi yang darurat, sambil menunggu jawaban, bidan desa sudah mengantar pasien ini ke RSUD Subang. Nah, jawaban dari rumah sakit itu datang kira-kira setelah kurang lebih 5 menit mau nyampe rumah sakit, baru ada konfirmasi bahwa pasien ini menurut ahli kebidanan dan kandungan harus mendapat penanganan yang memerlukan ruangan ICU, sehingga disarankan tadinya untuk ke Rumah Sakit Hasan Sadikin. Tapi karena posisinya sudah dekat kota Subang, tinggal 5 menit lagi dari rumah sakit, jadi bidan panik karena ruang yang dibutuhkan tidak tersedia, sehingga melakukan konfirmasi ke salah satu rumah sakit swasta untuk mengecek apakah di sana ada ruang ICU yang kosong. Tapi karena jawabannya juga tidak ada, sehingga menghubungi orang dinas kesehatan, bidan koordinator ya Pak Bayu,
bagaimana ini Ya. situasi seperti ini tapi ruangannya kosong katanya. Sehingga kata bidan koordinator, silakan untuk life saving penyelamatan nyawa masuk aja dulu ke Rumah Sakit Umum Cihereng supaya bisa dilakukan pertolongan dalam keadaan darurat. Alhamdulillah sebenarnya ini diterima dengan baik di UGD, diperiksa tekanan darah yang tadinya sedikit turun di puskesmas, waktu itu sudah jadi 110 dan keadaannya korban masih bisa bicara. Nah karena situasi ingin melahirkan, didoronglah ke ruangan ponek, ruang persalinan itu. Nah bidan yang jaga pada saat itu, pas menerima pasien, mengatakan bahwa advis dari dokter kebidanan dan kandungan menyatakan pasien ini harusnya ditangani misalnya dioperasi dan membutuhkan ruang ICU, sedangkan di sini penuh. Nah, karena sama-sama panik, situasi darurat, mungkin salah penerimaan oleh yang merujuk dengan pihak keluarganya sehingga ya sedikit ngambek lah gitu sehingga merasa ditolak dan menarik pasien keluar lagi dari ruangan ponek itu. Nah harusnya sih sebenarnya kita kalau seperti itu demi penyelamatan nyawa, ya siap Pak. Jadi tidak ada yang ditolak sebenarnya. Sebenarnya dilayani, cuma mispersepsi, miskomunikasi. Oke, sebenarnya masih banyak yang ingin kami tanya, Dokter Maksi, tapi nanti mungkin ada kesempatan kita berbincang lagi karena durasi kami juga sudah terbatas begitu. Tapi sekali lagi terima kasih Dokter Maksi atas penjelasannya. Semoga informasi yang tadi disampaikan juga bisa diterima oleh semua pihak begitu ya, dan ini menjadi bahan evaluasi bagi semuanya juga. Oke, sekali lagi terima kasih Dokter Maksi. Selamat. Intinya tidak menolak, rumah sakit tidak menolak. Ya. Terima kasih. Selamat pagi Pak Bayu.